Shalom. Warta Jemaat GKJ Bagi, Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, selamat Natal. Damai sejahtera kiranya ada pada kita semua. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi majelis di konsistori setelah ibadah selesai. Pelayan firman pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Lukas Prihartoko MTH. Warta jemaat hari ini adalah sebagai berikut. Baptis dan Sidi. Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020, jam 9, bertempat di Gereja Induk Bagi akan dilayankan oleh Pendeta Yatinem Kusno SSI. Pelaksanaan ibadah sakramen baptis kudus dan ibadah peneguhan sidi tetap menerapkan protokol kesehatan dengan dihadiri dari keluarga inti yang mengajukan sakramen baptis kudus dan peneguhan sidi. Berikut ini nama-nama yang akan mengakui percaya atau sidi dan baptis. 1. Manggarani Dwi Putri, Putri Bapak Wiwoho, Ibu Ciptaningsih Blok 1. 2. Alvin Aryo Eko, Putra Bapak Sri Mulyono, Ibu Sri Haryani Blok 2. 3. Febiola Purnomo Putri, Putri Bapak Joko Purnomo, Ibu Eudia Winartin Blok 4. 4. Yonatan Asana Rendra, Putra Bapak Trihartadi, Ibu Sunarsih Blok 5. 5. Strela Kristia Samanta, Putra Bapak Hadi Suprapto, Ibu Catur Eti Widyasuti Blok 5. 6. Manasya Andi Wicaksono Dewi, Putri Bapak Purwanto, Ibu Prihati Blok 6. 7. Herlando Erik Setiawan, Putra Bapak Heru Nur Setio, Ibu Sri Andri Astuti Blok 7. 8. Geraldine Tiara Kristepani, Putri Bapak Stefanus Margana, Ibu Kristiana Sari Blok 10. 9. Daniel Putra Pratama, Putra Bapak Trijoko, Ibu Yanuarsih Triwahyuni Blok 2. 10. Raul Galvin Rudop Mumu, Putra Bapak Bobi Rudop Mumu, Ibu Heni Handayani Blok 8. Jemaat yang terkasih, demikian warta jemaat GKJ Bagi Jumat 25 Desember tahun 2020. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan pujikan nama Tuhan, Kidung Jemaat 123, bait pertama. Selamat datang. Selamat datang Tuhanku ke dalam
Ibadah Natal ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai, salam damai. Damai Kristus besertamu. Aturan lenggah. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan, bawah langit cerah, malam berbintang. Tersirat rona wajahnya begitu agung, sulit dilukis kata, memancarkan sukacita, sekaligus menyimpan 1000 duka, seolah sedang mengenal beratnya titian hidup yang akan diaruninya. Siapapun yang mendekat, serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut, penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang menambah kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekat, tapi segera bersimpuh, bersujud dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam, sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal, kumal, seolah berganti gagah megah seperti para hulu barang raja. Andai saja ku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, juru damai sudah lahir, sambutlah dan datanglah. Jemaat dimohon untuk berdiri.
Kita terima berita Natal dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Allah. Dipersilakan duduk. Kita bersama hendak merenungkan firman Tuhan, kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa, kita berdoa. Di dalam Natal-Mu ya Bapa, kami hendak merenungkan sabda Tuhan, agar kiranya makna Natal dapat kembali bersemi di hati untuk lalu bertumbuh kembang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu mohon berkat kuasa Roh Kudus menaungi kami, sehingga ketika kami membaca sabda Tuhan, kebenaran Tuhan sendiri yang akan terbuka bagi kami. Makna serta kebenaran Natal itu tetap nyata dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Dan firman Tuhan dari berita Natal tadi, Yohanes 1 ayat 14. Saya bacakan kembali. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagia setiap kita menerima firman dan memperhatikan. Haleluya. Selamat Natal Bapak Ibu dan Saudara. Selamat merayakan sukacita dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, saudara dan juga segenap warga jemaat dimanapun berada. Kalau semalam yang boleh mengikuti ibadah malam Natal, saya matur itu mengangkat kembali, mengingatkan tema yang dari PGI. Ya. Tema PGI itu bagaimana menjadi rekan dalam situasi pandemi. Jadi memang masih memperhatikan dan mempertimbangkan soal keadaan situasi, sehingga lalu juga ibadah Natal kita saat ini begini. Nah, di ibadah hari ini, ibadah Natal, saya ingin kita kembali juga mengingat temanya Sinode GKJ. Firman itu menjadi manusia. Jadi yang dibayangkan kalau dalam yang menyusun buku Masa Raya Natal Sinode GKJ itu adalah soal bagaimana GKJ bisa mempertanggungjawabkan imannya ya di tengah kondisi saat ini. Yang jelas tentu pandemi. Nah, selain pandemi ya kita tahu soal ya intoleransi, okay? Walaupun tidak tahu ini, kalau saya melihat kok situasinya mulai ucapan Natalnya semakin banyak. Dalam pengertian kalau dulu takut-takut, beberapa rekan dulu, saya kira malah orang ucapin Natal gitu. Sekarang Natal, dia malah ada ya perkembangan. Semoga itu bisa disebut perkembangan, bahwa oh ya sebagai bentuk persaudaraan, kebangsaan, persatuan, ya sedulure perayaan mengucap. Nah, semoga itu bisa disebut sebagai perkembangan. Jadi GKJ itu firman menjadi manusia, bagaimana bersaksi, bagaimana gereja bisa menyampaikan kepada siapa saja, kepada dunia, bahwa Yesus itu memang Tuhan, sungguh Tuhan. Nah, pagi ini secara khusus ini firman itu menjadi manusia. Bagaimana membayangkannya? Saya membayangkannya demikian. Kalau yang namanya firman swara itulah tidak berbentuk. Ono swara tanpa rupa, ya, tadi tidak ada bentuk. Begitu juga firman aksara itu dalam tanda kutip kan mandek gitu ya, mati. Walaupun tidak ada tulisan yang mati sih. Konon katanya tulisan dari seorang penulis itu tulisannya hidup, penulisnya bisa mati gitu. Tetapi baiklah, jadi bayangan sederhana sing jenenge swara itu ya swara ora wujud, dan yang namanya tulisan sabda, katakanlah itu berupa tulisan, itu juga berhenti, statis.
Nah, ketika temanya firman menjadi manusia, maka ini kan soal yang tidak ada itu, yang tidak nampak itu, yang abstrak itu lalu ngerogo gitu loh bahasanya. Meraga, menjadi manusia, menjadi kelihatan, menjadi nampak, menjadi nyata. Jelas, nyoto. Maka ketika Natal kita saat ini bertema seperti itu, ya sebuah harapan juga ya. Apakah gereja kita orang beriman yang memuliakan Yesus sebagai pernyataan Allah atau wujud penyertaan Allah, Allah beserta. Yesus adalah Allah yang menyertai kita. Nah, apakah kita bisa menunjukkannya kepada dunia? Apakah siapa saja itu bisa melihat di dalam gereja, di dalam kita, bahwa memang sungguh Allah sudah hadir. Nah, ini memang lalu sebuah harapan, tidak hanya suara, entah khotbah atau renungan, tidak hanya tulisan, tetapi sebuah aksi yang real dalam kehidupan sehari-hari yang benar-benar bisa menunjukkan bahwa ada Natal. Apa itu? Allah menyertai, Allah mengingat, Allah mendampingi dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam perayaan atau ibadah peringatan Natal seperti ini dengan tema seperti itu, ya kita bersama-sama merenungkan kembali apakah kita sudah dalam gerak menunjukkan, menyatakan, memperlihatkan sehingga orang bisa merasakan bahwa monggo Natal itu ya Allah mengasihi, monggo Pak bisa difoto. Allah mengasihi, Allah baik pada kita dan seterusnya. Nah, ini kira berat ketika situasinya pandemi dong ya. Tapi ya seperti itu. Justru karena situasinya pandemi seperti sekarang ini, ya monggo bagaimanakah kita hendak menunjukkan kepada dunia bahwa Allah peduli dan menyertai. Nah, menurut saya bahwa Natalan kita seperti ini, ya seperti inilah ya, bahwa Desember kita seperti ini, tidak seperti yang lalu-lalu tidak perayaan. Menurut saya itu juga semoga bisa merupakan bentuk pernyataan, menunjukkan, menyampaikan, meragakan akan perhatian dan kasih Allah pada kita. Dengan kita tidak Natalan itu kan ya ono sing diampet to ya. Tetapi inilah kado kita mungkin gitu ya kepada ya lingkungan. Loh, enggak, kami enggak akan senang. Kami tetap senang-senang dan bersukacita, tetapi bentuknya sungguh mengingat keadaan. Dan itu tidak ringan juga karena kami inginnya itu ya perayaan. Nah, mbok menawi inilah bentuk yang bisa salah satu ya di antaranya menunjukkan kepada lingkungan, menunjukkan kepada dunia bahwa walaupun itu harus menahan rasa, menahan rindu dan yang lain-lain gitu, bahwa sungguh Allah ada dan memperhatikan manusia. Kiranya dengan kegiatan Natal sebagaimana sudah dirancang oleh majelis dan kita laksanakan bersama seperti sekarang ini, kita terus dalam jalan, dalam gerak yang ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.
Sudah cukup? Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita dengan berdiri kembali menyatakan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Mari. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Kita akan menyatukan hati, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Dia yang adalah anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, saat ini kami rayakan kehadirannya, kedatangannya ke dunia dalam kesahajaan bayi suci di Palungan. Dari situ ya Bapak, kiranya kami terus dapat mengingat dan menghayati bahwa kasih karunia ilahi, kebenaran yang dari surga, bahkan kemuliaan sebagai anak tunggal Allah itu dihadirkan dalam kesahajaan, dalam kesederhanaan, tetapi itulah kebenaran yang sejati. Maka biarlah ketika kami merenungkan bersama sabda ini, mendasari peringatan dan perayaan Natal kami di tahun ini, kami terus dapat mengingat bahwa menghadirkan kasih Tuhan, menyatakan cinta Allah, menunjukkan kepada dunia kesetiaan Tuhan, itu tidak mesti dalam gerak dan bentuk yang heboh, yang hebat, dan gempita, namun bisa dalam kesahajaan, kesederhanaan, keugaharian. Maka Bapak, kalau Desember tahun ini kami mengingat dan merayakan Natal, bukan dengan perayaan yang mewah, megah ataupun yang ramai, namun dalam bentuk yang sederhana, bahkan relatif senyap, kiranya justru itu merupakan bentuk penghayatan dan perwujudan kami, bentuk kepatuhan kami akan salah satu makna dari Natal, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman itu mewujud, terlihat, dan sungguh-sungguh dapat dirasakan, dialami oleh dunia ini dalam bentuknya yang sederhana. Maka melalui kesederhanaan Natal kami, biarlah kami dapat menyalurkan, menyampaikan, memperlihatkan, meragakan kasih ilahi yang penuh kesetiaan itu kepada lingkungan sekitar kami dan kehidupan ini. Untuk itu, kiranya Engkau berkenan memberkati dan berkarya, sehingga melalui kesahajaan, kesederhanaan, bahkan mungkin terasa anyep tidak ada apa-apa Desember ini, karena kasih dan berkat Allah itu dapat menjadi bagian yang merupakan bentuk peragaan, perwujudan dari kasih cinta ilahi kepada dunia, kepada lingkungan yang saat ini memang masih dalam keadaan pandemi COVID-19, di mana salah satu bentuk perhatian dan bentuk pengertian serta mengasihi sesama justru ketika tidak mendekatinya dan tidak saling bercengkrama secara langsung. Mungkin dengan ketetapan seperti itu, maka peringatan dan Natal kami saat ini dapat menjadi bagian yang ikut mendukungnya. Oleh karena berkat-Mu, biarlah itu menjadi kesaksian yang sejati bagi dunia, kehidupan dan sesama,
sehingga mereka kembali sungguh merasakan betapa Tuhan mengasihi kami, mengasihi manusia, dan setia kepada ciptaannya. Oleh karena itu ya Bapa, kami berdoa untuk setiap hamba-hambamu, anak-anak Tuhan, warga gereja yang belum dapat juga merasakan keindahan Natal dalam peribadatan atau kegiatan di gedung gereja. Tuhan tetap melawat mereka, menumbuhkan sukacita yang sejati apapun situasi dan keadaannya. Terlebih bagi mereka yang sakit, Tuhan kiranya berkenan menolong, menyembuhkan. Dan yang harus menahan perasaan belum dapat berjumpa dengan sanak saudara tercinta yang jauh dan sudah lama tidak bersua karena kondisi, maka lalu tetap mampu mengimani betapa Allah tidak pernah jauh dan Allah tidak pernah mengabaikan kami semua. Demikianlah kami serahkan sepenuhnya perayaan Natal tahun ini di gereja Tuhan ini, ataupun dimanapun dan di setiap umatmu berada. Biarlah perayaan Natal kali ini di tengah situasi pandemi dapat menjadi bentuk kesaksian iman kami kepada dunia dan dapat menunjukkan secara sungguh-sungguh bahwa Tuhan sungguh mengasihi dunia ini melalui segenap bakti sembah dan perayaan Natal kami. Tuhan berkenan memberkati. Demikian ya Bapa, seru syafaat kami. Kiranya Natal Tuhan tetap menaungi kami semua. Firman yang menjadi manusia itu tetap meraga, mewujud dalam kehidupan kami, sungguh-sungguh kami rasakan, sehingga kami pun dapat terus melanjutkan bakti sembah kami melalui kehidupan sehari-hari, dan kami dapat menjadi saluran berkat yang sungguh dirasakan oleh kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Dimuliakanlah kekal namamu senantiasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia. Amin. Shalom, para sedherek patunggilan ingkang wonten ing sating pasamuan Kajeng Bagi. Yang sepisan kula ngaturaken wilujeng Natal. Senajan Natal wekdal menika taksih wonten ing salebeting pandemi Covid-19, ning Natal saged tetep dados kabingan ageng kangge kula sedaya pasaman Bagi. Kaping kalih kula ngaturaken wilujeng taun anyar, taun 2021. Mugi Gusti Yesus Ratu ning pasamuan tetep nunggil so nuntun adeg lampahing pasaman Bagi ngantos tetep kanthi kendel nekseni asmanipun Gusti. Lan mugi Gusti berkahi wonten ing taun enggal menika pesamuan mindak saya semangat anggenipun dados ngabdi wonten ing ngarsanipun Gusti. Gusti mugi berkahi. Amin. Shalom, warga Jumat Kajeng Bagi. Ing wekdal punika kula lan rencang-rencang dereng saged merayakan Natal sekolah minggu ing gereja amargi taksih wonten virus corona. Ananging Gusti Yesus paring sukacita di hati. Wiyosipun Gusti Yesus tetep saged dipun pengeti ing griya. Monggo eyang, bapak, ibu, mas, mbak, lan rencang-rencang tetap semangat lan sukabingah mengeti wiyosipun Gusti Yesus. Wilujeng Natal Immanuel. Selamat Natal semuanya. Bagi
Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Sebagai ayat pengantar persembahan, diambilkan dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Kita akan mempersembahkan kepada Tuhan diiringi dengan kidung jemaat 127 bait 1 dan 2. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang maha murah, terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang berlimpah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada ibadah pada pagi hari ini Bapa, kami ingin mempersembahkan Bapa sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-Mu yang berlimpah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami atas kasih-Mu yang begitu besar akan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, yang mana pada hari ini kita peringati kelahirannya. Persembahan ini Bapa hanya sedikit bila dibandingkan dengan berkat-Mu yang berlimpah kepada kami. Tetapi Bapa, terimalah persembahan ini, berkatilah persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya bagi jemaat-Mu di GKJ pagi ini. Seperti orang-orang Majus dari timur Bapa, ajarkan kepada kami supaya kami mempersembahkan dengan segala kerendahan hati kami. Ajar kepada kami supaya kami dapat mempersembahkan yang lebih baik dari yang sekarang ini. Terlebih lagi Bapa, kami dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama Engkau saja. Kami berdoa Bapa untuk saudara kami yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini Bapa, kiranya Engkau beri kebijaksanaan, kejujuran dan ketelitian, sehingga persembahan ini hanya dapat dipergunakan untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami orang yang berdosa Bapa, ampunkanlah akan segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan Kidung Jemaat 119. Kita menerima pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia, Terpujilah Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.